Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa MWN di mana saja Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini saya akan menanggapi sebuah pernyataan dari seorang gubernur Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil, ya. Sahabat MWN di mana saja Anda berada, wajarkah Abdus Salam Panji Gumilang menggugat Ridwan Kamil 9 triliun? Bicara wajar atau tidak wajar ini bisa kita analisa, ya. Bisa kita analisis, ya, teman-teman, ya. Awalnya saya juga tidak tahu, ya, mengapa Abdus Salam Panji Gumilang itu menggugat Ridwan Kamil, ya, Gubernur Jawa Barat. Namun setelah saya melihat sebuah pernyataan dari Gubernur Jawa Barat, saya menjadi berpikir, oh, wajar kalau Abdus Salam Panji Gumilang ini menggugat Ridwan Kamil. Mengapa wajar? Karena di dalam video tersebut, ya, kalau itu benar, ya, jadi Ridwan Kamil itu memang sudah melakukan framing. Sekali lagi, ya, Ridwan Kamil melakukan framing, mendiskreditkan, ya, Al-Zaitun sejak awal tanpa pernah melakukan klarifikasi ataupun tabayun. Tidak pernah menginjakkan kaki di Al-Zaitun. Padahal dia adalah seorang gubernur yang seharusnya dia melakukan pembinaan kepada seluruh warga Jawa Barat, ya, dengan mengesampingkan kecurigaan-kecurigaan apapun itu, ya, selama itu belum ada terbukti. Namun sepertinya Ridwan Kamil ini sudah termakan oleh isu bahwa Al-Zaitun itu adalah NII, ya. Terlihat dari pernyataannya dalam video tersebut, ya, mengatakan bahwa sejak dia kuliah, ya, dia sudah kenal dengan yang namanya negara Islam Indonesia semasa dia di kampus, ya. Dan dengan secara implisit Ridwan Kamil menyatakan bahwa Al-Zaitun adalah jelmaan daripada NII. Ini masalahnya, ya. Jadi sejak awal Ridwan Kamil sepertinya sudah meyakini, gitu, dan sudah memframing bahwa Al-Zaitun adalah NII yang harus ditutup, ya, yang harus diawasi dananya. Karena dia mengatakan dalam video tersebut bahwa Al-Zaitun itu mengelola dana triliunan, ya. Mana ada katanya pesantren yang mengelola dana sampai triliunan, kecuali kalau tidak, ya, ini bahasanya nih, kalau tidak dari sumber-sumber keuangan yang wajar, seperti itu, ya. Itulah orang yang tidak pernah berkunjung ke Al-Zaitun. Bingung ketika Al-Zaitun mengelola uang triliunan rupiah. Padahal, ya, kalau sudah ke sana dia akan tahu bagaimana laundry saja, ya, itu dalam satu bulannya bisa menghasilkan 250 juta. Itu dari laundry saja, menurut keterangan yang jaga laundry di sana, ya. Belum dari pertaniannya, belum dari peternakannya, ya. Kemudian dari pertanian itu ada beras, ya, ada buah-buahan, di situ ada pisang, ada nanas, ada naga, ada mangga, gitu, ya. Kemudian dari padi itu di sana luar biasa lah. Di samping bisa untuk
mencukupi kebutuhan makan setiap hari, ya. 1 ton, satu hari itu 1 ton di sana beras, ya, yang dimasak. Al-Zaitun juga bisa menjual keluar, ya. Jadi bagi orang yang tidak pernah datang atau berkunjung ke Al-Zaitun, tentu saja dia tidak akan atau dia akan heran, ya, dengan pengelolaan keuangan yang mencapai triliunan, ya, seperti yang dialami oleh Ridwan Kamil. Mari kita lihat cuplikannya, ya, bagaimana seorang Ridwan Kamil, ya, memframing Al-Zaitun sejak awal, ya, bahwa Al-Zaitun ya memang patut dicurigai karena mengelola dana triliunan, ya. Ya, dari mana dana triliunan kalau bukan dari keuangan yang tidak wajar, seperti itu, ya. Dan saya yai di penjara Belanda 2 kali. Paman saya syahid bertempur dengan melawan Belanda di Lembang. Pesantren saya dimusuhi DITI. Paman saya dibunuh PKI di Subang. Jadi cucunya sekarang jadi gubernur Jawa Barat, pastilah membela agama Ahlussunnah wal Jamaah, membela NKRI. Puluhan tahun di zaman Ridwan Kamil mahasiswa, NII itu menghantui, meresahkan. Saya masih mahasiswa, Bu, masih. Akhirnya Allah menakdirkan di zaman saya gubernur, insya Allah selesai keresahan itu. Mungkin sudah takdirnya, ya. Sampai Ridwan Kamil ini digugat oleh Panji Gumilang 9 triliun, Pak. Pimpinan Al-Zaitun ini sekarang sudah digugat 3 perkara. 1, penodaan agama, saksinya dari MUI sudah berfatwa, itu 1 pasal. Pasal kedua, tuduhan korupsi, Pak. Dananya itu triliunan, Pak. Di mana pesantren mengelola triliunan? Kalau bukan dari sumber-sumber yang tidak lazim, kan? Yang ketiganya adalah pencucian uang, ya. Terima di sini, dicuci, pindahkan ke sana, apa, jadi tidak kira-kira itu. Tapi ribuan santrinya akan diurus oleh Kementerian Agama, kurikulumnya, guru-gurunya semua akan dibina oleh Kementerian Agama. Jadi itu seadil-adilnya. Dalam Islam kan adil adalah menempatkan segala sesuatu sesuai takarannya, jangan dipukul rata. Mungkin karena oknumnya jangan sampai ribuan di wilayahnya jadi terkendala. Nah, itu jawabannya tadi, ya, ada yang bertanya. Nah, itu tadi, ya, cuplikan atau statement Ridwan Kamil di hadapan publik, ya. Itu kan di-upload di channel YouTube, ya, yang sehingga ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya warga Jawa Barat saja. Jadi dengan sangat antusias, ya, Ridwan Kamil mengatakan bahwa Panji Gumilang sudah dilaporkan dengan 3 laporan, ya. Yang pertama penodaan agama dengan saksi dari MUI, ya. Jadi jelas, ya, MUI lah yang menjadi saksi memberatkan terhadap penodaan agama oleh Panji Gumilang. Nah, ini menurut Ridwan Kamil dibuka di sana, ya. Berarti MUI Jawa Barat lah yang memberikan kesaksian yang memberatkan terhadap tuduhan penodaan agama. Yang kedua, ya, dituduh, ya kan, atau ya diduga korupsi dana BOS, ya. Padahal sudah dijelaskan bahwa Al-Zaitun itu menerima dana BOS itu 55 miliar selama 15 tahun. Sedangkan aset Al-Zaitun 20 triliun. 55 miliar dari 20 triliun itu hanya sekitar 2,5 atau 3% saja. Bagaimana logika, ya? Bagaimana logikanya dana BOS itu dikorupsi? Dana BOSnya itu kan lebih kecil dari dana aset yang dimiliki oleh Al-Zaitun. Namun ini sudah di framing seolah-olah ini ya begitulah, itu sampai dibumbui di situ
oleh Ridwan Kamil. Dari mana bisa ngelola dana triliunan kalau bukan dari, nah ini kan framing ya, ini kan sudah stigma kalau bukan dari cara-cara yang tidak lazim. Seorang gubernur loh sudah memberikan justifikasi tidak lazim, ya kan? Jadi Al Zaitun sudah dijustifikasi oleh Ridwan Kamil bahwa Al Zaitun mengelola keuangan yang tidak lazim. Itu dia, ya. Ya memang karena tidak pernah ke sana. Jadi kerjanya ngapain aja ya gubernur gitu kan. Ridwan Kamil tuh ngapain aja kerjanya. Ya kan? Sampai-sampai ada pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara, dia tidak pernah ke sana. Ya kan? Kemudian santri-santrinya akan dibina. Kok akan? Ini aneh lagi gitu ya. Kok akan nih, seolah-olah selama ini Al Zaitun itu tidak memiliki legalitas formal. Padahal sudah sangat jelas. Pondok pesantren Al Zaitun itu di bawah naungan Kementerian Agama. Bahkan mendapatkan predikat A unggul dari Kementerian Agama. Jadi bukan akan dibina, memang itu adalah binaan daripada Kementerian Agama. Dan tidak ada masalah dengan pondok pesantren Al Zaitun. Hasil penelitian tahun 2002 selama 4 bulan kurang lebih, tim gabungan pada saat itu ada Kementerian Agama, ada BIN, ada BAIS, ada Kemendagri, ya, ada dari unsur Mabes Polri. Sudah dinyatakan oleh Surya Dharma Ali, sudah dinyatakan oleh Pak Lukman waktu itu menterinya, bahwa Al Zaitun clear and clean sebagai lembaga pendidikan yang bagus. Tidak ada ditemukan ajaran yang menyimpang, tidak ada ditemukan di sana ajaran NII atau radikalisme. Itu clear. Lalu kenapa ya lembaga negara sudah menyatakan itu clear, tidak ada masalah, tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada di sana ideologi radikalisme, kok tiba-tiba ada ormas menyarankan bahwa di sana terpapar NII, bahwa di sana itu menyimpang. Kok negara dalam hal ini lebih mendengarkan itu? Berarti sama dengan tidak menghargai institusi negara. Ini kan aneh jadinya ya bernegara gitu kan. Jadi kita ini bernegara kok jadi aneh gitu. Ada institusi negara resmi, hasil penelitiannya tidak dipercaya. Ya. Ada ormas ya yang bicara, padahal bicaranya juga dia tidak pernah tergabung dalam penelitian tahun 2002 secara resmi ya, melainkan mungkin pengakuannya ada yang menyusup gitu kan, dipercaya. Yang bahkan sampai hari ini, sampai detik ini pun Mabes Polri tidak menemukan adanya ideologi komunis di Al Zaitun. Tidak pernah menemukan ajaran ideologi NII di Al Zaitun. Tidak ada ditemukan ideologi radikalisme di sana. Sampai detik ini tidak pernah. Berarti memang apa yang disampaikan oleh ormas tersebut, apa yang disampaikan oleh
orang-orang yang mengaku NII lah, ya kan? Bahkan si Topik itu Hidayat ya, yang katanya dari tahun 2000, dari tahun 90 berapa itu? 95 tidak ditemukan. Silahkan saja berbicara. Begini ditemukan. Tetapi kan masalahnya adalah apakah temuan-temuan mereka di masyarakat di luar Al-Zaitun itu mengkait, bisa dibuktikan dengan Al-Zaitun, kan itu yang penting gitu. Disinilah negara, disinilah Kementerian Agama yang seharusnya mengambil peran seperti yang dilakukan oleh Surya Dharma Ali, seperti yang dilakukan oleh Pak Lukman, ya, Menteri Agama waktu itu, tegas mengatakan itulah seharusnya. Ini mengapa gitu Menteri Agama sekarang Pak Yakut ini kok diam saja gitu? Ada apa Pak Yakut? Ya, Anda kan sebagai orang, sebetulnya yang saya tahu, sekali lagi saya katakan bahwa Anda itu adalah orang yang berasal dari ormas, yang notabene ormas yang Anda pimpin itu adalah sangat menjunjung tinggi toleransi dan perdamaian. Sampai-sampai ketika ada perayaan Natal, anak buah Anda itu menjaga gereja-gereja. Ini Panji Gumilang adalah orang yang seharusnya Anda bela, Anda selamatkan. Karena dia adalah tokoh toleransi yang menjunjung tinggi keberagaman dan pluralisme. Demikian disampaikan ya. Jadi jelas mengapa Al-Zaitun menggugat Ridwan Kamil 9 triliun. Wajar. Karena dengan framingnya, ya, dengan stigma negatifnya, Al-Zaitun kini berurusan dengan hukum. Kalaulah saat itu, kalaulah Ridwan Kamil sebagai gubernur menjadi seorang pemimpin yang mengayomi, yang membina rakyat Jawa Barat, seharusnya permasalahan ini tidak sampai ke ranah hukum. Ya, seharusnya seperti itu. Karena sudah dimasuki oleh isu-isu yang mendiskreditkan dan dipercayai itu sebagai suatu kebenaran tanpa ya tabayun, tanpa klarifikasi, ya akhirnya seperti ini. Bahkan sudah membentuk tim investigasi, namanya serem ya. Namanya tim investigasi. Sejak kapan sipil mengadakan investigasi ya? Jadi serem sekali bahasanya ya. Padahal mengaku sebagai ulama. Bukan investigasi, tabayun. Tim tabayun ya. Itu saja tidak jalan. Sudah ketemu di gedung sate, sepakat mau tabayun ke Al-Zaitun, besoknya Ridwan Kamil ke Menko Polhukam dengan membuat framing tadi, ya kan, bahwa Panji Gumilang tidak kooperatif, ya kan, bukan tidak kooperatif Pak Gubernur, ya. Panji Gumilang meminta klarifikasi tabayun dilakukan di Al-Zaitun sehingga tim bisa melihat, tidak hanya mendengarkan penjelasan secara lisan saja, tapi melihat apa yang dilakukan, yang dilaksanakan, yang diajarkan di Al-Zaitun. Kan itu lebih objektif sebenarnya. Mengapa itu tidak dilakukan? Ada apa? Ya karena tadi bisikan-bisikan yang, jadi lebih percaya kepada bisikan-bisikan yang tidak jelas. Padahal selaku gubernur semestinya tidak seperti itu. Harus bisa mengayomi seluruh masyarakat atau warga Jawa Barat.
Jadi sekali lagi saya katakan wajar ketika Al Zaitun atau Abdul Salam Panji Gumilang menggugat Gubernur Jawa Barat atas tindakannya yang memang ya sejak awal sudah mendiskreditkan Al Zaitun dan sudah membuat framing di masyarakat, membuat framing di publik bahwa Al Zaitun mengelola dana yang tidak lazim katanya ya. Tidak pernah ke sana sih. Bagaimana hamparan kebun pisang, bagaimana hamparan buah naga, pohon buah naga, bagaimana peternakan perikanannya di sana, bagaimana peternakannya di sana, bagaimana hektaran ribuan hektar di sana sawah, bagaimana Al Zaitun memiliki unit-unit usaha sebagai ciri khas pesantren yang memiliki kemandirian. Apakah Anda bisa menciptakan itu sebagai gubernur? Selama Anda menjabat sebagai gubernur? Seharusnya seperti itu. Keberadaan Mahat Al Zaitun itu telah merubah paradigma masyarakat terkait paradigma negatif Indramayu. Karena Indramayu itu dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan negatifnya, ya. Boleh dicek bagaimana orang mengenal Indramayu. Pasti dikenalnya adalah dengan negatifnya. Itu sudah menjadi rahasia umum, tidak perlu saya jelaskan. Namun dengan adanya Al Zaitun, ya, Indramayu citranya bergeser menjadi positif. Apalagi di sekitar pondok pesantren Al Zaitun. Inilah kalau seorang gubernur yang tidak pernah turun ke masyarakat, tidak pernah belusukan, tidak tahu dia di sekitar Mahat Al Zaitun itu terdapat tempat-tempat hiburan malam, terdapat rumah-rumah bordir. Itu kan sebetulnya tanggung jawab gubernur. Bagaimana membina masyarakat yang memiliki penyakit tunasusila itu. Justru Al Zaitun lah hadir memberi warna baru, ya, yang tadinya banyak rumah bordir sekarang sudah berkurang. Mereka tidak diusir dan tidak di-sweeping. Justru mereka malu sendiri. Kemudian dia menawarkan menawarkan tanahnya untuk dibeli oleh Al Zaitun. Itu dibeli. Sehingga citra buruk di daerah sekitar Al Zaitun, ya, ada desa Gantar. Sampai sekarang masih ada kok rumah itu. Ada desa Sukaslamet. Itu citranya terangkat. Sedikit demi sedikit citra terangkat. Ya. Dari dikenal sebagai tempat rumah bordir, sekarang terangkat. Itu adalah hal nyata, ya. Apakah gubernur yang melakukan itu? Bukan. Al Zaitun lah yang melakukan perubahan itu. Di mana letak kebenaran ucapan dari Ridwan Kamil itu? Demikian video ini, semoga menginspirasi dan suarakan terus kebenaran, karena kebenaran akan menemukan jalannya. Dan ramaikan kolom komentar dengan tagar Save Al Zaitun, hapus penodaan
hapus pasal penodaan agama, bebaskan Panji Gumilang.